Sehebat apapun seseorang, meskipun ia disebut ahli ibadah dan kesolehannya tidak bisa dihitung, namun ketika ia masih memandang hina, rendah atau meremehkan hamba Allah yang lain, berarti di dalam hatinya masih ada kesombongan yang menutupi cahaya makrifat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Hakikat ibadah bukan hanya banyaknya sujud, panjangnya qiyam, atau seringnya berpuasa, tetapi bagaimana hati menjadi bersih dari kesombongan, iri, dan meremehkan sesama hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka kesempurnaan ibadah bukan hanya diukur dari ritual, melainkan dari sejauh mana ibadah itu melembutkan hati, menjauhkan dari meremehkan orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh tawadu. Mari kita dalami lebih dalam. Sehebat apapun seseorang beribadah, sebanyak apapun ia melaksanakan sholat malam, sebanyak apapun ia berpuasa sunnah, dan sekeras apapun ia menundukkan diri dalam zikir, semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah apabila di dalam hatinya masih ada perasaan lebih mulia daripada hamba Allah yang lain. Kesombongan yang tersembunyi dalam hati itulah yang menjadi hijab antara dirinya dengan Allah. Orang yang merasa dirinya ahli ibadah, ahli zikir, ahli ilmu, tetapi masih memandang rendah sesamanya, berarti ia belum benar-benar mengenal hakikat ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Dan jangan pula wanita-wanita merendahkan wanita lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan tidak pernah terletak pada pandangan manusia, melainkan semata-mata pada takwa. Maka sehebat apapun ibadah lahiriah seseorang, ketika ia masih menganggap orang lain lebih rendah darinya, hakikatnya ia sedang tertipu oleh amalnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang disebut buruk apabila ia meremehkan saudaranya sesama muslim." Hadis riwayat Muslim. Inilah yang menjadi rahasia ma'rifat. Mengenal Allah berarti juga mengenal kehinaan diri sendiri di hadapannya. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak lagi sempat memandang rendah makhluk, sebab ia melihat setiap makhluk adalah ciptaan Allah yang diciptakan dengan kehendaknya, dan di dalamnya ada rahasia ketentuan Allah. Orang arif menyadari bahwa mungkin hamba yang terlihat hina di matanya justru lebih mulia di sisi Allah karena amal dan ketulusan hatinya yang tersembunyi. Bisa jadi orang yang engkau pandang hina hari ini kelak menjadi ahli surga yang disambut malaikat, sementara engkau yang merasa ahli ibadah justru menjadi orang yang paling berat hisabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ma'rifat mengajarkan kita bahwa ibadah sejati adalah bagaimana hati tunduk, rendah diri, tidak melihat kelebihan diri, dan juga tidak meremehkan hamba Allah. Seorang hamba yang benar-benar ma'rifat akan sibuk melihat kekurangannya sendiri, bukan kekurangan orang lain. Ia tidak berani meremehkan siapapun karena bisa jadi orang yang tampak hina di mata manusia. Justru kekasih Allah yang tersembunyi. Dengan demikian, sehebat apapun ibadah seseorang, apabila masih ada sifat sombong, maka ibadahnya hanyalah kulit, belum sampai ke inti. Sedangkan inti dari ibadah adalah hati yang tunduk dan merendah di hadapan Allah, serta penuh kasih sayang terhadap sesama hambanya. Ketika seseorang merasa dirinya ahli ibadah, ia masih berada dalam lingkaran aku. Ia berkata, "Aku sudah sholat malam, aku sudah berzikir, aku sudah puasa, aku sudah sedekah." Selama kata aku masih melekat, maka ibadah itu belum benar-benar murni untuk Allah. Karena hakikat ibadah bukanlah menunjukkan bahwa kita mampu, melainkan menyadari bahwa kita ini lemah
dan semua amal hanyalah karena pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Inilah jalan menuju fana, yaitu hilangnya pandangan terhadap amal dan diri. Seorang arif tidak lagi melihat dirinya sebagai ahli ibadah. Ia melihat dirinya kosong, hina, dan fakir. Bila ia mampu beribadah, itu semata-mata karena Allah yang menggerakkan dirinya. Bahkan ia tidak merasa memiliki ibadah karena semuanya adalah milik Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang dengan amal perbuatannya." Para sahabat bertanya, "Bahkan engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bahkan aku juga, kecuali bila Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku." Hadis ini menyingkap rahasia besar. Amal bukanlah tiket surga, melainkan rahmat Allah. Amal hanyalah jalan agar kita pantas menerima rahmat. Maka ketika seorang hamba sudah mencapai ma'rifatullah, ia tidak lagi bersandar pada amalnya, tetapi sepenuhnya kepada rahmat Allah. Disinilah letak fana. Seorang hamba lenyap dari pandangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi berkata, "Aku beribadah." Sebaliknya ia berkata, "Allah lah yang menjadikan aku mampu beribadah." Ia tidak lagi melihat aku yang taat, tetapi ia melihat Allah yang menggerakkan ketaatan di dalam diriku. Bahkan ia tidak lagi berkata, "Ini amalku," sebab semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita, walakinnallaha rama." Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini adalah rahasia fana. Pada lahirnya Nabi Muhammad SAW yang melempar segenggam pasir dalam perang Badar. Tetapi Allah menegaskan bahwa hakikatnya bukan beliau, melainkan Allah. Maka seorang arif akan melihat bahwa hakikat semua amal bukan dari dirinya, melainkan dari Allah. Inilah yang dimaksud fana dalam ma'rifatullah. Fana dari pandangan amal, tidak lagi merasa memiliki amal. Fana dari pandangan diri, tidak lagi merasa aku yang berbuat. Fana dari pandangan makhluk, melihat semua hanya bayangan dari kehendak Allah. Ketika ia sudah fana dari segalanya, maka yang tersisa hanyalah Allah. Disitulah seorang hamba mencapai baqa' billah, yaitu kekal bersama Allah. Ia tidak lagi memandang makhluk dengan hina, karena ia melihat semuanya sebagai tajalli Allah. Baginya, setiap hamba Allah, entah tampak mulia atau hina, adalah cermin yang memantulkan cahaya ketentuan Allah. Dengan demikian, sehebat apapun ibadah seseorang, bila ia masih merasa memiliki amal dan masih memandang rendah sesama hamba, berarti ia masih tertahan di kulit ibadah. Tetapi bila ia sudah lenyap dari diri, amal dan pandangan terhadap makhluk, maka ia masuk ke inti ibadah yang sejati. Hanya Allah yang ada, hanya Allah yang dilihat, hanya Allah yang menjadi tujuan. Kalimat syahadat bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi ia adalah penyaksian hati dan kesadaran ruh. Ketika seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya ia sedang menafikan segala sesuatu selain Allah, baik itu diri, amal, makhluk, bahkan rasa aku yang melekat dalam hati. Makna terdalam dari la ilaha adalah meniadakan semua selain Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kehendak, tidak ada wujud hakiki selain Dia. Lalu illallah adalah penetapan bahwa yang ada hanya Allah. Inilah inti fana, lenyap segala sesuatu selain Allah dan yang tinggal hanyalah Allah di dalam kesadaran hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh wujud bergantung pada Allah. Segala sesuatu hidup karena Dia yang menghidupkan. Bila seorang hamba menyadari hakikat ini, maka ia akan tenggelam dalam fana
karena menyadari dirinya tiada daya dan upaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, hadis riwayat At-Tirmidzi. Mengapa zikir ini yang paling utama? Karena ia adalah zikir fana. Dengan mengulang la ilaha illallah, hati seorang hamba diajak untuk menafikan segala sesuatu selain Allah, hingga akhirnya lenyap segala selain Dia, dan yang tinggal hanyalah Allah di dalam kesadaran hamba. Fana dalam syahadat berarti fana dari diri, tiada aku, yang ada hanya Allah. Fana dari amal, tiada amal, yang ada hanya Allah yang menggerakkan. Fana dari makhluk, tiada makhluk berdiri sendiri, semua tajali Allah. Fana dari selain Allah, tiada wujud hakiki kecuali Dia. Kemudian setelah fana, seorang hamba masuk dalam baqa billah. Artinya ia hidup kembali dengan Allah, berbuat dengan Allah, berbicara dengan Allah, berjalan dengan Allah. Ia tidak lagi bersandar pada dirinya, tetapi seluruh geraknya menjadi cerminan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, apabila aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Hadis ini adalah rahasia baqa setelah fana. Seorang hamba yang lenyap dari dirinya, amalnya, dan makhluk, kemudian dikekalkan oleh Allah dengan cahayanya, maka ia hidup bukan lagi dengan dirinya, melainkan dengan Allah. Inilah makna terdalam dari syahadat. La ilaha, tiada aku, tiada amal, tiada makhluk, tiada daya upaya, illallah, yang ada hanya Allah, yang berbuat hanya Allah, yang kekal hanya Allah. Sehingga orang yang benar-benar menghayati la ilaha illallah akan terjaga dari kesombongan. Ia tidak lagi melihat ibadahnya sebagai milik dirinya, tetapi sebagai anugerah Allah. Ia tidak lagi berani meremehkan hamba Allah, karena ia melihat Allah yang menampakkan diri melalui segala wujud. Maka, sehebat apapun ibadah seseorang, bila ia belum fana dalam syahadat, ia masih terhijab oleh rasa aku. Namun bila ia sampai kepada fana, maka lenyaplah aku, dan yang nyata hanyalah Allah. Inilah puncak ma'rifatullah. Baik, mari kita lanjutkan lebih dalam lagi, kali ini sampai pada penyatuan makna La ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Hakikat syahadat pertama, La ilaha illallah, kalimat ini adalah pintu ke fana. Ia menafikan segala sesuatu selain Allah, sehingga hamba tidak lagi melihat dirinya, amalnya, dan makhluk lain sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Semua sirna, semua fana, dan yang tersisa hanyalah Allah. Inilah tauhid zat, tauhid yang murni, yang menghancurkan hijab aku. Hakikat syahadat kedua, setelah seorang hamba fana dalam la ilaha illallah, ia tidak dibiarkan hilang tanpa arah. Allah menegakkan jalannya dengan syahadat kedua, Muhammadur Rasulullah. Artinya, jalan kembali kepada kehidupan adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena tanpa Rasulullah, seorang hamba bisa tersesat dalam fana, menganggap dirinya lenyap, dan langsung merasa menyatu dengan Allah tanpa bimbingan syariat. Padahal Allah menurunkan Rasulullah sebagai cermin dan jalan bagi manusia menujunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Inilah rahasia. Ketaatan pada Rasulullah adalah ketaatan pada Allah. Mengikuti Rasulullah adalah jalan baqa billah setelah fana. Hubungan la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah meniadakan semua selain Allah. Muhammadur Rasulullah menetapkan jalan kembali melalui Nur Muhammad sebagai utusan Allah. Tanpa syahadat pertama, syahadat kedua tidak memiliki pondasi. Tanpa syahadat kedua, syahadat pertama bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan karena tidak ada tuntunan nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Tetapi kesempurnaan pengetahuan itu hanya dapat diraih dengan mengikuti Rasulullah, karena beliaulah yang membimbing umat manusia agar memahami, menghayati,
dan menapaki tauhid dengan benar. Nur Muhammad sebagai tajalli Allah. Disinilah letak rahasia terdalam. Ketika seorang hamba fana dalam la ilaha illallah, ia akan menyaksikan bahwa seluruh rahmat, petunjuk dan cahaya Allah disampaikan melalui Nur Muhammad. Rasulullah bukan sekedar manusia biasa, tetapi cahaya yang Allah pancarkan ke seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, Nur Muhammad adalah manifestasi rahmat Allah. Maka ketika seorang hamba menyatakan Muhammadur Rasulullah, sejatinya ia menyaksikan bahwa segala rahmat, hidayah dan ibadah yang ia lakukan berasal dari Allah melalui Rasulullah. Kesimpulan ma'rifat syahadat. 1. La ilaha illallah fana dari diri, amal dan makhluk. Hanya Allah yang ada. 2. Muhammadur Rasulullah baqa dengan bimbingan Nur Muhammad. Allah menuntun manusia lewat Rasulullah agar tauhidnya tidak melenceng. 3. Hakikat syahadat adalah penyaksian batin. Tiada yang berbuat kecuali Allah dan tiada jalan menuju Allah kecuali melalui Rasulullah. Maka seorang hamba yang telah fana dalam la ilaha illallah dan baqa bersama Muhammadur Rasulullah tidak akan lagi memandang rendah hamba Allah yang lain. Ia melihat semua dengan kasih karena semua adalah ciptaan Allah dan berjalan di atas sunnah Rasulullah. Mari kita teruskan sampai pada rahasia terdalam tentang Nur Muhammad sebagai awal kejadian segala makhluk dan penghubung antara Allah dengan seluruh ciptaannya. Awal segala sesuatu adalah Nur Muhammad. Dalam riwayat yang disampaikan oleh para ulama tasawuf dan ahlul makrifat, Rasulullah SAW bersabda, "Awalu mahlakallah nuri." Awal yang Allah ciptakan adalah cahayaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Jabir bin Abdillah. Meski derajat sanadnya diperdebatkan, para arif billah sepakat mengambilnya sebagai isyarat ma'rifat yang dalam. Artinya, sebelum langit, bumi, malaikat, jin, manusia, bahkan sebelum kolam dan arash, Allah telah menciptakan Nur Muhammad sebagai asal mula cahaya seluruh makhluk. Nur Muhammad sebagai penghubung. Allah Maha Suci, Maha Tinggi, dan tidak bisa dicapai oleh makhluk. Maka Allah menjadikan Nur Muhammad sebagai perantara agar makhluk bisa mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Para mufassir banyak menafsirkan bahwa cahaya dari Allah dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW. Maka jelaslah bahwa Nur Muhammad adalah jalan penghubung antara Allah dengan makhluknya. Alam raya diciptakan karena Nur Muhammad. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Laulaka ma khalaqtu al-aflaka." Artinya, kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta. Maka tujuan penciptaan seluruh jagat raya adalah agar Nur Muhammad tampak, dan lewat beliau, manusia mengenal Allah. Maka makrifat yang sejati akan selalu berakhir pada penyaksian hakikat Nur Muhammad. Syahadat dan Nur Muhammad. La ilaha illallah meniadakan semua selain Allah. Muhammadur Rasulullah menetapkan jalan Allah melalui Nur Muhammad. Maka syahadat tidak bisa dipisahkan dari Nur Muhammad. Seseorang tidak akan pernah sampai kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah, karena beliau adalah cermin tajalli Allah yang paling sempurna. Hakikat Nur Muhammad dalam makrifat. Pertama, awal penciptaan. Nur Muhammad adalah makhluk pertama dari sinarnya Allah ciptakan seluruh alam. Kedua, rahmat bagi alam. Seluruh rahmat Allah mengalir melalui Nur Muhammad. 3. Cermin tajalli Allah. Nur Muhammad adalah tempat Allah menambahkan sifat-sifatnya. 4. Jalan kembali. Tiada jalan menuju Allah kecuali melalui Rasulullah.
sebab beliau adalah penghubung antara al-haq dengan khalq. Kesadaran makrifat. Seorang hamba yang telah fana dalam la ilaha illallah dan baka dalam Muhammadur Rasulullah akan menyadari bahwa ia hidup karena Allah. Ia mengenal Allah melalui Rasulullah, dan seluruh amal ibadahnya hanyalah pantulan dari cahaya Nur Muhammad yang dibimbing oleh rahmat Allah. Maka tidak ada lagi tempat bagi kesombongan. Ia tidak akan memandang rendah hamba Allah lain, karena ia tahu bahwa setiap wujud adalah bayangan cahaya Nur Muhammad yang Allah kehendaki untuk tampak dalam berbagai rupa. Inilah puncak makrifat, menyaksikan bahwa tiada wujud hakiki kecuali Allah, dan seluruh jalan menujunya hanyalah melalui Nur Muhammad SAW. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan lebih dalam tentang kedudukan Nur Muhammad dalam kaitannya dengan 4 martabat makhluk: arwah, mithal, ajsam, dan insan. Martabat arwah atau alam ruh. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad sebagai makhluk pertama, dari cahaya itu Allah memancarkan seluruh ruh. Maka martabat pertama makhluk adalah arwah. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Ruh adalah pancaran dari Nur Muhammad. Dari satu cahaya itu lahirlah ruh-ruh manusia, malaikat, dan makhluk halus. Maka pada martabat ini, makhluk masih murni, belum terikat jasad, dan belum terbebani syariat. Martabat mithal, alam mithal atau bayangan. Dari ruh, Allah turunkan ke martabat misal, yaitu alam gambaran atau bayangan. Alam ini adalah tempat bentuk-bentuk halus yang belum berbadan jasmani. Segala rupa yang akan terwujud di dunia terlebih dahulu tampak di alam mithal. Para arif billah menafsirkan bahwa mimpi adalah jendela menuju alam mithal. Apa yang dilihat manusia dalam mimpi sejatinya adalah pantulan dari hakikat ruh. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa pada saat matinya dan yang belum mati dalam tidurnya. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Inilah rahasia bahwa tidur dan mimpi adalah pintu menuju alam mithal, dan semua bayangan dalam alam mithal itu bersumber dari Nur Muhammad. Martabat ajsam, alam jasad atau dunia. Setelah melalui ruh dan mithal, Allah ciptakan jasad. Inilah alam dunia yang nyata, tempat manusia hidup, beramal, diuji, dan menempuh perjalanan kembali kepada Allah. Allah berfirman, Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi tanah kami ciptakan kamu, kepadanya kami kembalikan, dan darinya kami keluarkan kamu sekali lagi. Quran Surah Toha ayat 55. Jasad manusia adalah wadah sementara bagi ruh. Martabat insan, manusia sempurna. Puncak dari semua martabat adalah insan, terutama insan kamil. Manusia adalah mikrokosmos atau jagat kecil yang memantulkan makrokosmos, jagat besar. Dalam diri manusia terkandung ruh, mithal, dan jasad sekaligus. Insan sempurna adalah yang menyadari asal-usulnya dari Nur Muhammad dan kembali kepada Nur Muhammad sebagai jalan menuju Allah. Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi mir ruhi." Maka ketika aku telah meniupkan ke dalamnya ruhku. Quran Surah Shad ayat 72. Inilah rahasia bahwa ruh manusia adalah tiupan dari Allah. Tetapi pancaran itu disalurkan melalui Nur Muhammad. Maka insan sejati adalah yang mengenali asal cahayanya dan kembali menyinari dunia dengan cahaya tauhid. Kesatuan 4 martabat.
Arwah, asal mula ruh, bersumber dari Nur Muhammad. Mifal, bayangan ruh, cerminan dalam alam halus. Ajsam, perwujudan jasad, sarana amal dan ujian. Insan, gabungan semuanya, puncaknya adalah insan kamil, cermin tajalli Allah. Keempat martabat ini semuanya berpangkal pada satu asal, Nur Muhammad. Dari cahaya beliau, alam tercipta, dan melalui beliau pula manusia kembali kepada Allah. Dengan demikian, makrifat yang sejati mengajarkan bahwa siapapun hamba Allah, baik ia tampak hina atau mulia, semuanya berasal dari cahaya yang sama. Maka tidak pantas seorang hamba memandang rendah hamba Allah lain, sebab hakikatnya ia sedang merendahkan cahaya yang berasal dari Nur Muhammad. Mari kita lanjutkan lebih dalam lagi. Sehebat apapun seorang hamba dalam beribadah, sebanyak apapun amalnya, apabila ia masih memandang rendah hamba Allah yang lain, sesungguhnya ia belum sampai kepada hakikat ibadah. Karena hakikat ibadah bukanlah hanya sekedar amal lahiriah, tetapi bagaimana amal itu menyingkap hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amal ibadah menjadikan seseorang merasa lebih mulia daripada yang lain, maka amal itu telah berubah menjadi hijab dan bukan jalan menuju Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surah Luqman ayat 18. Ayat ini mengajarkan bahwa memandang rendah manusia lain adalah tanda kesombongan, dan kesombongan adalah penyakit hati yang merusak nilai ibadah. Seorang ahli ibadah sejati adalah yang merendahkan diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hamba-hambanya. Ia tidak memandang siapapun kecuali sebagai makhluk Allah yang sama-sama sedang diuji. Rasulullah SAW adalah contoh paling agung. Beliau adalah kekasih Allah, penghulu para nabi, pemimpin seluruh umat manusia. Tetapi beliau tidak pernah meremehkan siapapun. Bahkan kepada seorang budak, beliau duduk bersamanya, menyantap makanan dengan sederhana, dan mendengar keluh kesahnya. Beliau bersabda, "Cukuplah seseorang itu disebut buruk apabila ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jelaslah bahwa meremehkan sesama muslim bukanlah perkara kecil, tetapi bisa menjadi sebab kehinaan di sisi Allah. Ibadah lahiriah mungkin tampak indah di mata manusia, tetapi Allah melihat hati. Jika hati itu penuh kesombongan, maka amal sebesar gunung pun bisa hancur seperti debu yang berterbangan. Sebagaimana firman Allah, "Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Maka makrifat mengajarkan bahwa menghormati hamba Allah adalah bentuk penghormatan kepada Allah. Karena siapapun yang kita pandang adalah ciptaannya, diciptakan dengan hikmah, diuji dengan takdir masing-masing, dan dimuliakan oleh Allah dengan ruh darinya. Wahai saudaraku, janganlah engkau merasa lebih baik dari orang lain, meski engkau banyak ibadah. Bisa jadi orang yang engkau remehkan itu jauh lebih mulia di sisi Allah, karena engkau hanya melihat lahirnya, sedangkan Allah mengetahui rahasia batinnya. Mari kita teruskan lebih dalam dengan sudut pandang makrifat. Wahai saudaraku, hakikat dari memandang hamba Allah dengan rendah sama artinya engkau menutup mata dari cahaya Allah yang ada padanya. Karena setiap hamba, sekecil apapun, serendah apapun menurut pandangan manusia,
tetap membawa rahasia Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nafakhtu fihi min ruhi," dan aku tiupkan ke dalamnya dari ruhku. Quran Surah Shad ayat 72. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki percikan ruh ilahi. Ruh itu adalah amanah yang sangat agung, yang dengannya manusia dimuliakan dan ditinggikan derajatnya di atas makhluk lain. Maka, ketika engkau meremehkan seorang hamba, sesungguhnya engkau meremehkan rahasia Allah yang ditiupkan ke dalam dirinya. Ingatlah, iblis dahulu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan karena ia tidak mengenal Allah, tetapi karena ia hanya melihat tanah sebagai asal penciptaan Adam. Ia lupa bahwa di dalam diri Adam ada ruh Allah. Kesombongan inilah yang menjadikannya terkutuk untuk selama-lamanya. Allah berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka? Qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin." Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Perhatikanlah, wahai saudaraku, iblis jatuh bukan karena ia tidak mengenal Allah, tetapi karena ia merasa lebih baik. Maka, siapapun yang masih memandang rendah hamba Allah, ia sedang mewarisi sifat iblis, meski lisannya berzikir, meski keningnya berbekas sujud. Dalam ilmu makrifat, memuliakan hamba Allah berarti memuliakan Allah yang tampak dalam ciptaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar." Artinya, jalan ibadah yang benar adalah menyatu dengan kasih sayang. Engkau beribadah bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga agar engkau menjadi rahmat bagi sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi semesta alam, bukan hanya bagi orang-orang soleh, melainkan juga bagi orang-orang lemah, fakir, bahkan musuh sekalipun. Maka, jika ibadahmu hanya menjadikan engkau merasa suci, lalu engkau pandang hina orang lain, itu bukanlah ibadah, melainkan hijab yang lebih halus dari segala hijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Wahai saudaraku, dalam pandangan makrifat, memandang rendah seorang hamba berarti engkau buta terhadap cahaya Allah dalam dirinya. Sedangkan memuliakan sesama hamba meski ia tampak hina, berarti engkau sedang menyaksikan keagungan Allah pada ciptaannya. Mari kita masuki lapisan yang lebih dalam dari hakikat ini. Wahai saudaraku, makrifat sejati adalah ketika engkau melihat Allah dalam setiap hambanya. Bukan berarti engkau menyembah makhluk, tetapi engkau menyaksikan bahwa di balik wujud mereka ada cahaya Allah yang menjadi sumber kehidupan. Karena tiada satupun makhluk yang berdiri sendiri tanpa daya dan upaya, melainkan berdiri dengan qadar dan kudrah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu nurus samawati wal ard." Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surah An-Nur ayat 35. Apabila Allah adalah cahaya langit dan bumi, maka setiap sesuatu yang engkau pandang pada hakikatnya tidak lepas dari pancaran cahayanya. Bahkan pada orang yang engkau anggap hina, lemah, atau penuh dosa sekalipun, tetap ada cahaya kehidupan dari Allah yang membuatnya bernafas, bergerak, dan menjalani takdirnya. Maka siapa yang meremehkan manusia, sejatinya ia menutup matanya dari cahaya Allah yang menyinari seluruh wujud.
Disinilah rahasia makrifat. Engkau tidak lagi sibuk menghitung-hitung amal ibadahmu, karena engkau menyadari bahwa semua amal itu pun bukan dari dirimu, melainkan dari Allah yang memberi kekuatan. Engkau tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain, karena engkau melihat bahwa setiap orang membawa rahasia ilahi yang mungkin tidak engkau ketahui. Bisa jadi, orang yang engkau pandang hina justru lebih dekat kepada Allah dalam rahasia hatinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, betapa banyak orang yang rambutnya kusut, penuh debu, dan diusir dari pintu. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Hadis ini mengguncang hati, sebab kadang manusia menilai dari lahiriah, pakaian yang lusuh, wajah yang letih, atau keadaan yang tampak miskin. Padahal di sisi Allah, mungkin ia lebih mulia daripada ahli ibadah yang pakaiannya indah dan ibadahnya panjang, tetapi hatinya sombong. Wahai saudaraku, makrifat sejati bukan hanya mengenal Allah dalam zikir, sholat, atau sujud, tetapi juga mengenal Allah dalam diri sesama hamba, sehingga engkau tidak berani meremehkan siapapun, karena engkau sadar bahwa di balik wajah setiap hamba ada cahaya Allah yang sedang menyingkapkan wujudnya. Inilah mengapa orang-orang arif selalu rendah hati. Mereka bergaul dengan manusia seperti biasa, tetapi di dalam batin mereka melihat wajah Allah pada setiap makhluk. Mereka tidak menuntut penghormatan, bahkan sering menyembunyikan amalnya, karena yang mereka cari bukanlah penilaian manusia, melainkan ridho Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Ayat ini menunjukkan bahwa segala perbuatan hakikatnya bukan dari manusia tetapi dari Allah. Maka bagaimana mungkin engkau menyombongkan ibadahmu, padahal engkau hanya alat dari kehendak Allah? Bagaimana mungkin engkau meremehkan orang lain, padahal ia pun bergerak dalam kehendak yang sama? Wahai saudaraku, bila engkau telah sampai pada pandangan ini, engkau akan malu untuk merasa lebih baik dari siapapun. Engkau akan melihat semua hamba sebagai cermin yang menampakkan cahaya Allah dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memantulkan cahaya dengan bening, ada yang dengan keruh, tetapi tetap semua berasal dari sumber yang sama. Maka makrifat sejati adalah melihat Allah dalam setiap hamba, tanpa pernah merendahkan. Karena memandang hina seorang hamba, berarti engkau menutup pandangan dari keagungan Allah yang bersemayam dalam ciptaannya. Mari kita teruskan menuju inti terdalam dari hakikat ibadah dan makrifat. Wahai saudaraku, ibadah sejati bukanlah sekedar gerakan jasad, bukan pula sekadar banyaknya hitungan amal, melainkan lenyapnya rasa memiliki amal. Karena hakikatnya, tiada seorang pun yang memiliki daya untuk beribadah kecuali Allah yang menggerakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu." Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila Allah menghendakinya. Ayat ini adalah kunci makrifat, bahwa segala sesuatu termasuk kehendak untuk beribadah bukan dari dirimu, melainkan dari Allah. Salatmu, puasamu, zikir dan tasbihmu, bahkan linangan air mata taubatmu, semuanya adalah karunia yang Allah ciptakan dalam dirimu. Maka, bila engkau merasa memiliki ibadah, engkau belum memahami siapa pemilik amal yang sesungguhnya. Rasulullah SAW, meskipun beliau adalah kekasih Allah, tetap berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Doa ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi yang paling mulia pun tidak bergantung pada dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya bersandar kepada Allah. Maka, bagaimana mungkin kita yang penuh kelemahan ini berani membanggakan amal? Wahai saudaraku, ketika seseorang masih merasa memiliki amal,
ia akan mudah memandang rendah orang lain yang tampak sedikit amalnya. Tetapi ketika ia menyadari bahwa amalnya pun hanyalah titipan Allah, ia akan malu untuk menyombongkan diri. Ia akan melihat orang lain bukan sebagai hina, tetapi sebagai saudara dalam perjalanan menuju Allah, yang masing-masing diuji dengan jalannya sendiri. Inilah sebabnya para arifin berkata, barang siapa mengenal Allah, maka sirnalah dirinya. Maksudnya, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik amal, melainkan hanya sebagai wadah bagi perbuatan Allah. Ia sadar bahwa ibadahnya hanyalah pantulan cahaya Allah yang bekerja dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surah As-Saffat ayat 96. Ayat ini menyingkap rahasia ma'rifat. Segala amal yang kita lakukan pun diciptakan oleh Allah. Maka bagaimana mungkin kita membanggakan diri dengan sesuatu yang bahkan bukan milik kita? Inilah puncak ibadah, ketika amalmu tidak lagi membuatmu merasa mulia, tetapi justru membuatmu semakin rendah hati. Engkau beribadah bukan untuk merasa lebih suci dari orang lain, tetapi karena engkau malu kepada Allah, sebab segala nikmat berasal darinya, dan engkau tidak mampu mensyukurinya dengan sempurna. Seorang arif berkata, barang siapa yang menyaksikan amalnya, maka amal itu akan menjadi hijab baginya. Tetapi barang siapa yang menyaksikan Allah dalam amalnya, maka amal itu akan menjadi jalan baginya. Maka makrifat sejati adalah fana dalam ibadah, hingga tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau, yang ada hanyalah Allah. Pada saat itu, engkau tidak lagi melihat amalmu, tidak lagi melihat dirimu, dan tidak lagi melihat orang lain dengan perbedaan derajat. Yang engkau saksikan hanyalah Allah, yang menggerakkan segala sesuatu. Inilah mengapa orang yang benar-benar mengenal Allah tidak pernah meremehkan hamba Allah yang lain. Karena ia tahu, semua hamba hanyalah cermin yang memantulkan cahaya Allah dengan cara masing-masing. Yang tampak indah maupun yang tampak buruk, semuanya tetap berasal dari cahaya yang satu. Maka ibadah sejati adalah ketika dirimu sirna, yang tinggal hanyalah Allah. Dan ketika engkau melihat sesama hamba, engkau tidak lagi melihat dirinya, tetapi engkau menyaksikan Allah yang sedang menyingkapkan rahasianya dalam wujud manusia. Mari kita lanjutkan lebih dalam lagi, menuju hakikat sirna diri, fana, dalam ibadah dan hubungannya dengan syariat. Wahai saudaraku, jangan pernah engkau salah faham terhadap makna fana. Sirna diri bukan berarti hilang kewajiban, bukan pula meninggalkan syariat. Justru sirna diri berarti engkau menyadari bahwa segala amal syariatmu, sholat, puasa, zakat, haji, dan segala bentuk ketaatan, semuanya adalah pancaran dari Allah, bukan hasil daya dan upaya dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita, walakinnallaha rama." Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Ayat ini adalah rahasia besar, bahwa segala amal ketaatan hanyalah tampak keluar dari jasadmu, tetapi hakikatnya adalah perbuatan Allah yang mengalir melalui dirimu. Maka fana berarti engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai pelaku, melainkan hanya Allah sebagai yang maha pelaku. Disinilah makna maqam ubudiyah yang hakiki. Engkau menjadi hamba sejati ketika engkau sadar bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah. Ibadahmu bukan lagi sarana untuk membanggakan diri, tetapi jalan untuk menyaksikan Allah dalam setiap gerak. Engkau sujud bukan karena engkau kuat, tetapi karena Allah memberi kekuatan untuk sujud. Engkau berpuasa bukan karena engkau sabar, tetapi karena Allah lah yang memberi kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, amal seorang pun tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Hadis ini menegaskan bahwa bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia pun tidak mengandalkan amalnya, melainkan hanya mengharap rahmat Allah. Maka bagaimana mungkin kita yang hina ini merasa masuk surga dengan amal semata? Wahai saudaraku, orang yang fana dalam makna ibadah akan semakin teguh dalam syariat. Ia tidak meninggalkan sholat, justru sholatnya semakin dalam, karena ia menyadari hakikat bahwa Allah lah yang menegakkan sholat dalam dirinya. Ia tidak meninggalkan puasa, tetapi puasanya menjadi lebih suci, karena ia melihat Allah lah yang menahan dirinya dari makan dan minum. Syariat ibarat tubuh, hakikat ibadat ibarat ruh. Maka tubuh tanpa ruh adalah mayat. Ruh tanpa tubuh adalah cahaya yang tidak bisa dikenali. Maka seorang arif tidak akan meninggalkan syariat, meskipun ia telah menyaksikan hakikat. Ia melaksanakan syariat sebagai bentuk adab kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus sebagai wadah untuk menyaksikan hakikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, ajal. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Ayat ini menegaskan bahwa selama hayat masih dikandung badan, syariat tidak boleh ditinggalkan. Bahkan orang yang telah mencapai marifat tertinggi tetap melaksanakan ibadah lahiriah karena syariat adalah jalan yang Allah tetapkan. Maka fana bukan berarti meninggalkan kewajiban, melainkan menyadari bahwa segala kewajiban itu hakikatnya adalah Allah yang menjalankannya. Pada titik ini hilang rasa ujub, ria, dan merasa lebih suci. Engkau tidak lagi memandang ibadahmu sebagai milikmu, melainkan engkau memandangnya sebagai anugerah Allah yang wajib disyukuri. Seorang arif berkata, orang awam beribadat karena takut neraka, orang yang soleh beribadat karena berharap surga, sedangkan orang arif beribadat karena malu kepada Allah dan ingin bersamanya. Wahai saudaraku, inilah jalan ma'rifat yang sunyi. Ibadah lahir tetap dijalankan sebagai bentuk adab kepada syariat, sementara ibadah batin berupa lenyapnya rasa memiliki amal terus menguat. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah Allah yang beribadah, yang disembah, dan yang menyaksikan ibadat. Mari kita lanjutkan menuju puncak perjalanan rohani setelah fana billah, yaitu baqo billah, kekal bersama Allah. Wahai saudaraku, setelah seorang hamba melewati makom fana, di mana dirinya sirna dalam penyaksian terhadap Allah, maka ia tidak berhenti di situ. Karena sirna bukanlah tujuan akhir. Sirna adalah jembatan menuju kekal bersama Allah, yakni baqo billah. Jika fana berarti hilangnya rasa aku, maka baqo berarti tegaknya aku yang baru. Bukan aku yang penuh keakuan, tetapi aku yang hidup dengan Allah, bergerak dengan Allah, dan bernafas dengan Allah. Inilah makna firman Allah, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan dia bersama kamu, di mana saja kamu berada. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Pada makom ini, seorang hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai pemilik amal, melainkan ia hidup dalam kesadaran bahwa semua amal adalah dari Allah. Ia tidak lagi melihat orang lain dengan merendahkan, karena setiap hamba baginya adalah cermin yang memantulkan wajah Allah. Ia kembali ke tengah manusia dengan membawa rahmat, kasih sayang, dan hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh paling sempurna dari makom baqo billah. Beliau adalah manusia yang paling fana dalam Allah hingga tidak ada sedikit pun keakuan tersisa. Namun setelah fana, beliau kembali hidup bersama manusia dengan membawa rahmat Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Inilah makom baqo billah. Seorang hamba tidak lagi terhijab oleh dirinya sendiri, tetapi ia juga tidak larut dalam ketiadaan. Ia hadir kembali di tengah manusia, namun dengan kesadaran penuh bahwa ia hanyalah alat rahmat Allah. Wahai saudaraku,
Orang yang sampai pada baqo' bilah tidak akan pernah meremehkan siapapun, sebab ia melihat Allah dalam setiap hamba. Ia tidak akan menyakiti, karena menyakiti hamba berarti menyakiti Allah yang bersemayam dalam rahasianya. Ia tidak akan merasa lebih mulia, karena kemuliaan hanyalah milik Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak menjengukku.' Ia berkata, 'Wahai Rob, bagaimana aku menjengukmu, sedangkan engkau adalah Rob seluruh alam?' Allah berfirman, 'Tidakkah engkau tahu hambaku si fulan sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu, jika engkau menjenguknya, niscaya engkau mendapati aku di sisinya?'" Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyingkap rahasia makrifat bahwa Allah hadir bersama hamba-hambanya. Maka memuliakan hamba adalah memuliakan Allah, melayani hamba adalah melayani Allah, dan meremehkan hamba berarti buta terhadap kehadiran Allah. Orang yang baqo' bilah tidak hanya dekat dengan Allah dalam sujud dan zikir, tetapi ia membawa cahaya Allah dalam setiap interaksi. Ia menjadi mata yang melihat dengan rahmat, lidah yang berbicara dengan hikmah, tangan yang menolong dengan kasih sayang, dan kaki yang berjalan di jalan Allah. Inilah makna hadis qudsi. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya dengan yang ia mendengar, penglihatannya dengan yang ia melihat, tangannya dengan yang ia memegang, dan kakinya dengan yang ia berjalan. Maka perjalanan ibadah sejati bukan hanya berhenti pada banyaknya amal, bukan pula hanya pada rasa sirna dalam fana, tetapi berlanjut kepada baqo' bilah, hidup bersama Allah, hadir kembali di tengah manusia sebagai rahmat. Pada titik ini, engkau tidak lagi menyombongkan amal, tidak pula meremehkan sesama, karena engkau melihat bahwa segala sesuatu hanyalah milik Allah, berasal dari Allah, dan kembali kepada Allah. Wahai saudaraku, inilah puncak makrifat ketika engkau tidak lagi sibuk dengan dirimu sendiri, tetapi engkau menjadi cermin bagi cahaya Allah, hingga siapapun yang melihatmu akan mengingat Allah. Mari kita lanjutkan lebih dalam lagi. Sesungguhnya, kemuliaan seorang hamba bukanlah diukur dari banyaknya amal lahiriah yang tampak di mata manusia, melainkan dari sejauh mana ia menanggalkan pandangan terhadap dirinya sendiri dan melihat hanya kepada Allah. Jika seseorang memandang rendah hamba Allah yang lain, maka itu berarti ia masih terikat oleh hijab keakuan, sebab ia merasa lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih baik. Padahal dalam pandangan Allah, boleh jadi hamba yang dipandang hina oleh manusia justru lebih tinggi kedudukannya di sisinya. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi, law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dan diusir dari pintu-pintu karena dianggap hina. Tetapi bila ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia sering tertipu oleh pandangan lahiriah. Ia menilai seseorang dari penampilan, kedudukan, atau kelemahan fisik, lalu meremehkannya. Padahal boleh jadi orang yang tampak hina itu memiliki kedudukan agung di sisi Allah karena ketulusan, kerendahan hati, dan keikhlasan. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi ataqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam dimensi ma'rifat, melihat rendah kepada hamba Allah sama saja dengan menolak kehendak Allah. Sebab tiap-tiap hamba adalah ciptaannya, tajallinya, dan manifestasi dari kudrahnya. Meremehkan hamba berarti meremehkan penciptanya. Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah, ia tidak akan pernah meremehkan siapapun. Sebab ia menyadari bahwa setiap insan adalah cermin yang menampakkan cahaya ilahi
dengan kadar yang berbeda. Hamba Allah yang sejati tidak sibuk menilai orang lain, melainkan sibuk menilai dirinya sendiri. Ia tidak sibuk mencari-cari aib orang lain, karena ia menyadari bahwa aibnya sendiri lebih banyak dan lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Tuba liman syara'alahu aibuhu an uyubin nasi." Berbahagialah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat memperhatikan aib orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Maka sehebat apapun ibadah lahiriah seseorang, bila ia masih suka memandang rendah sesama hamba, itu tanda bahwa ibadahnya belum mengakar ke dalam batin. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang melahirkan rasa rendah hati, rasa kasih, dan pandangan bahwa semua manusia adalah milik Allah yang harus dihormati. Mari kita lanjutkan lebih dalam lagi menuju inti hakikatnya. Sesungguhnya, ibadah itu adalah jalan untuk mengenal Allah, bukan sekedar kebiasaan ritual yang membuat diri merasa lebih mulia dari orang lain. Seorang hamba yang benar-benar beribadah akan sampai pada makom fana dalam ibadahnya, yaitu hilang pandangan dari dirinya sendiri dan hanya melihat Allah sebagai tujuan. Jika seseorang masih merasa dirinya ahli ibadah, lalu memandang rendah hamba Allah yang lain, itu tanda bahwa ia masih berhenti pada makom lahir, belum masuk ke dalam makom hakikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Para ahli tafsir makrifat menjelaskan bahwa makna liya'budun, menyembahku, bukan hanya sekedar ruku dan sujud dan amal lahiriah, tetapi juga liya'rifun, supaya mereka mengenalku. Maka hakikat ibadah adalah mengenal Allah. Jika seseorang benar-benar mengenal Allah, ia tidak akan pernah merasa tinggi dibandingkan makhluk lain. Sebab ia tahu bahwa semua amal hanyalah karena taufik dan rahmat Allah, bukan karena kekuatan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji zarah. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan itu bukan hanya merasa lebih baik dalam harta, kedudukan, atau pengetahuan, tetapi juga merasa lebih mulia dalam ibadah. Padahal semua ibadah hanyalah titipan Allah. Jika Allah mencabut rasa manis ibadah dari hati seorang hamba, maka tidak ada yang tersisa kecuali kelemahan. Dalam pandangan makrifat, setiap hamba Allah adalah tajali, penampakan dari sifat-sifat Allah. Ketika engkau memandang rendah hamba Allah, berarti engkau menolak tajali Allah yang ada pada dirinya. Sebaliknya, ketika engkau memuliakan hamba Allah karena Allah, maka engkau sejatinya sedang memuliakan Allah. Inilah mengapa para wali Allah seringkali begitu tawadu dan menghormati siapa saja yang ditemuinya, baik orang saleh maupun pendosa. Sebab mereka menyadari bahwa Allah bisa saja mengangkat orang yang tampak hina menjadi kekasihnya, dan bisa pula merendahkan orang yang tampak mulia di mata manusia. Allah Maha membolak-balikan hati. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hal ini, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka sehebat apapun ibadah lahiriah seseorang, apabila hatinya masih dipenuhi dengan rasa meremehkan sesama, ibadah itu belum menembus makom makrifat. Hakikatnya, semakin dalam ibadah seseorang, semakin ia merasa tidak ada apa-apanya. Semakin tinggi ia dalam ilmu, semakin ia merasa bodoh di hadapan lautan ilmu Allah. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin ia merasa hina dan kecil.
hingga akhirnya lenyap pandangan terhadap dirinya, yang ada hanyalah Allah semata. Mari kita lanjutkan sekaligus kita sempurnakan dengan penutupan yang menyeluruh. Hakikat ibadah dan pandangan terhadap sesama hamba. Seorang hamba yang meniti jalan Allah dengan penuh kesungguhan harus memahami bahwa ibadah yang sesungguhnya bukan sekedar banyaknya amal lahiriah, melainkan bagaimana ibadah itu menghancurkan ego dan menyingkapkan hijab yang menutupi hati dari cahaya Allah. Bila ibadah membuat seseorang semakin sombong, merasa lebih mulia dari orang lain, atau meremehkan hamba Allah yang lain, itu tanda bahwa ibadah tersebut baru sampai pada kulitnya, belum sampai kepada intinya. Hakikat ibadah adalah mengantar seorang hamba kepada pengenalan Allah, dan barang siapa mengenal Allah, ia akan memahami bahwa dirinya bukan siapa-siapa, tidak memiliki daya dan kekuatan apapun kecuali karena Allah. Ia menyadari bahwa semua amalnya bukan karena hebatnya dirinya, melainkan semata-mata karena rahmat Allah. Dengan demikian, ia tidak akan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Maka nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat takwa, semuanya adalah pemberian Allah. Jika Allah berkehendak, Dia bisa mencabutnya seketika. Karena itu, bagaimana mungkin seorang hamba berani merasa lebih mulia dari hamba yang lain, padahal semua yang ia miliki hanyalah titipan dan pinjaman dari Allah. Fana dan baka dalam ibadah. Dalam jalan ma'rifat, ibadah yang sejati akan menuntun seorang hamba kepada makam fana, yaitu lenyap pandangan terhadap diri dan amalnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai ahli ibadah, tetapi melihat bahwa semua amalnya adalah perbuatan Allah melalui dirinya. Dari makam fana itu, ia akan sampai kepada baka, yaitu hidup dengan Allah, menyadari kehadiran Allah dalam setiap gerak, diam, dan nafasnya. Ketika seorang hamba telah sampai pada makam ini, ia tidak akan pernah lagi meremehkan sesama hamba Allah. Ia melihat mereka semua sebagai cermin-cermin tajalli Allah. Ia menghormati yang soleh, mendoakan yang lemah, dan menyayangi yang berdosa, sebab ia tahu semua berada dalam genggaman Allah dan tidak ada satupun yang terlepas dari rahmatnya. Rasulullah SAW yang menjadi teladan terbesar telah menunjukkan hakikat ini. Beliau adalah hamba yang paling banyak ibadahnya, paling mulia akhlaknya, namun juga paling tawadhu. Beliau duduk bersama fakir miskin, menyapa anak kecil, menyayangi hewan, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Inilah bukti bahwa ibadah sejati melahirkan kerendahan hati yang sempurna. Penutup. Maka ketahuilah, sehebat apapun ibadah seseorang, jika ia masih memandang rendah sesama hamba Allah, berarti ia belum sampai pada inti ibadah. Sebab hakikat ibadah bukan meninggikan diri, tetapi merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan menilai buruk orang lain, melainkan menyadari kelemahan diri sendiri. Ibadah sejati akan melahirkan akhlak mulia, kasih sayang, dan kerendahan hati. Ia membuat seseorang merasa kecil di hadapan kebesaran Allah, merasa hina di hadapan kesempurnaannya, dan merasa tidak layak menilai orang lain, karena hanya Allah lah yang maha mengetahui isi hati setiap hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga Allah menuntun kita untuk tidak tertipu oleh amal kita, tidak silau oleh kesolehan lahiriah kita, dan tidak terjatuh pada kesombongan yang tersembunyi. Semoga Allah melapangkan hati kita untuk melihat setiap hamba sebagai cermin kasih-Nya, dan semoga ibadah kita menjadi jalan untuk semakin mengenal Allah, bukan untuk meninggikan diri di hadapan manusia. Akhirnya, ketahuilah, ibadah
tanpa makrifat melahirkan kesombongan. Makrifat tanpa ibadah melahirkan kesesatan. Tetapi ibadah yang disertai makrifat melahirkan kerendahan hati dan kedekatan sejati kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.